dalam ibadah online. Biarlah dalam segala keadaan apapun yang sedang terjadi dan kita alami, kita tetap rindu untuk datang beribadah. Dan bersyukur karena kasih-Nya pada hari ini, kita bersama dengan seluruh umat Tuhan boleh memperingati hari kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut. Marilah dengan bangkit berdiri, kita persiapkan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan hormat masuk ke hadirat Allah, Tuhan kita dalam saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Very early on the Sunday morning, they came to the tomb, carrying the spices they had prepared. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember what he said to you while he was in Galilee. The Son of Man will be handed over to sinful men, be crucified, and on the third day rise again. Mengapa kamu mencari Dia di antara orang mati? Dia tidak di sini. Dia telah bangkit. Kasih Allah Bapa yang begitu mulia kepada kita umatnya, sehingga Dia rela mengaruniakan anak yang tunggal untuk turun ke dalam dunia, menanggung dosa-dosa kita, mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan Dia Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, itu ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Kini hidupku penuh harap, karena Yesusku hidup. Kita memuji Tuhan, karena Dia hidup.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tahta-Mu, mengaku dan menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan seringkali gagal berjalan dalam kehendak Tuhan, berdosa baik melalui pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka citakan Roh Kudus dan juga mengecewakan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa bangsa ini, ampuni dosa akan sidang jemaat-Mu, ampuni dosa pemimpin-pemimpin negara ini, supaya kami boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemulihan-Mu yang ajaib dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam setiap keluarga rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kepada para pelajar, siswa, mahasiswa, pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang Kau izinkan terjadi. Kami tahu Engkau hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia dan khususnya Indonesia yang menelan banyak korban pada saat ini ya Tuhan. Sungguh kami menyadari kami tidak berdaya, kami rapuh, kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau tolong mereka-mereka yang terpapar yang positif virus corona, jamah sembuhkan mereka. Para dokter, juru rawat, sukarelawan yang berada di garda terdepan untuk menolong para pasien yang terpapar virus corona. Tuhan lindungi mereka, beri hikmat bijaksana, beri cinta kasih yang sungguh-sungguh. Nampaknya mereka itu merawat dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi seluruh rakyat Indonesia khususnya, supaya tidak terjangkit, supaya tidak tertular virus corona. Ya Tuhan, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami yang sejati. Beri bijaksana hikmat bagi pemerintah untuk memberikan arahan sebagaimana masyarakat harus menjaga jarak, harus tidak berkumpul-kumpul, supaya kami ya Tuhan boleh memutuskan mata rantai akan penyebaran virus corona. Bela ya Tuhan, virus ini segera mereda dan hidup semakin normal kembali dan ekonomi makin pulih oleh berkat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Yang mengalami masalah dalam ekonomi, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun persoalan mereka, Engkau Allah jauh lebih besar dari persoalan hidup kami yang siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam satu nama yang indah, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita memberikan salam damai satu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, Yesus yang tak bersalah rela menanggung semua siksa salib, bahkan mati dan Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu semua membuktikan kuasa maut telah Ia kalahkan. Kristus bangkit, haleluya. Dia bangkit, Dia Tuhan. Menjadi tema renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Regi Arthur. Mari jemaat, sebelumnya kita naikkan pujian
Kristus bangkit. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah seluruh jemaat GKR yang dikasihi Tuhan. Baik GKR Jemaat Gedong, Jemaat Tulung, Cabang Angke dan PIK, serta juga Jemaat Kupang dan Kospei Gresik dan juga Tulung Agung. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, dan Kristus juga sedang menguatkan kita untuk bangkit di dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Jikalau Kristus telah bangkit dan bahkan telah naik ke surga, apa yang tidak bisa Kristus lakukan dalam sejarah kehidupan ini? Kiranya iman orang Kristen di seluruh dunia semakin diteguhkan melalui perayaan Paskah yang luar biasa di tahun ini. Terima sekalian, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa minta Tuhan memimpin di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami memohon Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Di momen Paskah ini biarlah hati kami dimampukan untuk tetap bersuka cita dan bergembira karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menang atas maut. Berkati pemberitaan firman Tuhan, hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan topang dia menjadi alat kemuliaan bagi jemaat sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada ibadah Paskah tahun ini tentunya kita merasakan suasana yang berbeda, tetapi tetap kita merasakan suatu perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sama dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bahkan sepanjang kehidupan kita. Saudara, tema yang diberikan pada kita dalam Paskah tahun ini adalah Dia bangkit, Dia Tuhan. Saudara, pada tahun 1943, C.S. Lewis pernah memberikan trilema argumen yang sangat terkenal pada saat itu terhadap fakta keberadaan ketuhanan Kristus. Sebuah usaha pembuktian dan pembelaan iman Kristen terhadap Yesus yang mengklaim dirinya adalah Tuhan. Bahkan di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengatakan, "Aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, trilema C.S. Lewis tersebut mengatakan, jika Yesus mengklaim dirinya benar-benar Tuhan, maka ada 3 kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang pertama, saudara, Dia adalah penipu ulu. Yang kedua, Dia adalah orang gila. Dan yang ketiga, Dia adalah
tiga kemungkinan tersebut. Dalam penjabaran tersebut, C.S. Lewis dengan begitu cerdasnya, saudara, mengatakan, kalau Yesus tidak ada, maka dia hanya seorang legenda yang pernah diceritakan banyak orang. Kalau Yesus memang ada, maka dia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namun kalau ternyata dia bukan Tuhan, maka Yesus hanya sebagai pemimpin agama saja. Kemudian, kalau Yesus mungkin Tuhan, maka bisa saja dia berkata salah. Dasar kesalahan yang pertama adalah dia tahu kalau dia salah. Artinya, dia menjadi penipu yang buruk. Dan dasar kesalahan yang kedua adalah dia tidak tahu kalau dia salah. Yang akhirnya, dia sebenarnya hanyalah seorang yang gila. Namun sebaliknya, saudara, jika dia berkata kalau memang dirinya adalah Tuhan, maka sebenarnya dia adalah memang Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini tentunya saya tidak perlu lagi mengulang untuk bertanya atau menunggu konfirmasi kepada seluruh jemaat akan apa yang sudah dipahami dan diimani selama ini sebagai orang percaya. Karena saat ini kita dengan penuh syukur dan percaya seutuhnya kita mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal ini ditandai oleh kita ketika meresponi anugerah pengampunan yang dari Tuhan melalui pertobatan dan lahir baru. Bahkan tanda itu harus terus berproses selama kita hidup sebagai anak Tuhan untuk seluruh bertumbuh. Rohanian kita semakin hari semakin serupa Kristus. Saudara, bagian perikop ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian pembahasan besar di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Saudara, mari kita sama-sama menyimak Alkitab kita masing-masing, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakan dari sini, saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, bagian firman Tuhan ini terbagi dalam dua bagian pembahasan besar. Yang pertama, bagian yang pertama dalam ayat 1 sampai 19 mau menekankan alur pemikiran logika manusia dan teori pengandaian. Kalau kita baca dari awal perikop ini, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 19. Lalu bagian kedua yang terbesar adalah dalam ayat 20 sampai 34 mau menegaskan bahwa pembuktian dari fakta yang pernah terjadi berdasarkan pengajaran Kristen yang benar di sepanjang masa. Maka dengan demikian, saudara, ketika kita diajak untuk memahami tema ini, dia bangkit, dia Tuhan, sebenarnya memang sudah selayaknya dia mampu berbuat apa saja termasuk kita, karena memang dia adalah Tuhan. Namun permasalahannya saat ini adalah di mana sikap iman orang Kristen yang punya Tuhan yang mampu bangkit itu ketika menjalani kehidupan ini. Apakah semangat kebangkitan Tuhan Yesus selalu ada di dalam semangat hidup kita menghadapi badai persoalan hidup? Untuk itulah, saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus dengan tujuan agar seluruh umat Tuhan di sepanjang masa memahami dengan benar akan posisinya saat ini sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sudah pada ayat yang ke-20, Paulus memakai analogi kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dikatakan. Hal ini menarik, saudara, karena buah sulung tentunya akan diikuti oleh buah-buah yang lain. Buah sulung juga bisa dimengerti secara ritual sebagai bagian panen yang dipersembahkan kepada Allah sebelum hasil-hasil selanjutnya dipergunakan untuk keperluan yang lain. Yang ditekankan adalah pada poin ini, saudara,
Kristus sebagai pokok kebangkitan. Kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan orang percaya yang lain. Tentunya hal ini dalam konteks parousia, ketika kedatangan Kristus pada hari yang kedua. Ada dampak yang luar biasa dan besar, saudara, dan sangat mendasar dari kebangkitan itu. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan permulaan dari kebangkitan semua orang percaya di segala tempat dan di segala hal. Kebangkitan tersebut sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu. Pada ayat 21 dan 22, Paulus juga mengontraskan dalam hal ini keberadaan Kristus telah ada. Keduanya bukan sekedar berdiri secara terpisah, saudara, tetapi mereka adalah kehadiran kembali dari suatu kelompok. Keduanya adalah kepala perjanjian yang berbeda. Sebagai kepala perjanjian yang lama, kita tahu Adam telah gagal, saudara, ketika dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Perbuatan itu tidak hanya membawa konsekuensi buruk bagi dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh keturunannya sampai saat ini, saudara dan saya. Sejak saat itu, semua manusia tunduk kepada kematian. Dalam Roma 5 ayat 12 sampai 14. Dari satu orang menjalar ke semua orang. Situasi sebaliknya terjadi pada mereka yang berada di dalam Kristus. Keberhasilan Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru memberi jaminan kehidupan yang baru pula bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Dari satu orang juga berdampak kepada semua orang. Ini kabar baiknya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini Paskah mengingatkan kita sebagai orang percaya sebenarnya apa yang terpenting di dalam Injil yang kita percaya ini. Bukan soal berkat harta benda atau mujizat lahiriah, saudara. Bukan juga keberhasilan organisasi atau gedung gereja yang besar, melainkan soal pemaknaan akan mati dan bangkitnya Tuhan Yesus. Dia telah mati, dia terhukum, menggantikan kita sebagai orang berdosa yang seharusnya mati dihukum dalam murka Allah. Dan kebangkitan telah memberi kepastian kemenangan. Hal ini berarti kehidupan orang percaya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ketakutan atas apapun, saudara. Orang percaya adalah orang yang merdeka dari berbagai hal di dalam kehidupan ini. Merdeka bukan berarti tanpa masalah, saudara, tanpa sakit, tanpa kesedihan. Tetapi merdeka di sini berarti, saudara, bisa dan kuat menanggung semua variasi kesusahan kehidupan yang sementara ini. Saudaraku yang dalam kasih Tuhan Yesus, Paskah juga mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita bukan pecundang, tetapi sebaliknya kita adalah pemenang. Karena itu saat ini menjadi sangat penting untuk kita mengevaluasi diri. Apakah hidup kita sudah ada di jalur yang benar selama menjadi orang Kristen? Sudahkah kita hidup dengan semangat Paskah dan bisa menyemangati orang-orang di sekitar kita saat ini, saudara? Gereja tidak boleh lagi terjebak pada berbagai fenomena berkat belaka, berharap hidup diwarnai dengan pengabulan doa, sehingga sakit menjadi sembuh, miskin segera kaya. Jangan lupa, saudara, Injil bukan itu. Pemahaman yang kita dapat pada bagian 1 Korintus ini adalah, saudara, kita akan dibangkitkan karena satu fakta, Kristus sudah bangkit. Ini menjadi satu kekuatan dan pengharapan orang-orang percaya. Maka kita perlu mengetahui bahwa keselamatan kita sesungguhnya merupakan rencana dan pekerjaan Allah sendiri. Itu bukan hasil usaha kita sedikit pun, bukan karena kita sendiri maupun juga dibantu oleh orang lain, bukan. Tetapi itu adalah inisiatif Allah di dalam anugerah. Saudara, kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita untuk tetap memiliki semangat kebangkitan Kristus dengan hidup kita selalu bersukacita, selalu bergairah dan berpikir secara positif.
di tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Karena kita sudah yakin Yesus yang kita percaya sudah bangkit. Karena Yesus memang adalah Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami agar bisa menyadari kehidupan kami ini sebagai umat yang telah ditebus. Kami adalah umat pemenang. Kami orang-orang yang beruntung. Kami sudah punya pengharapan kekal. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah di dalam momen Paskah yang berbeda ini kami rindu untuk tetap bersemangat, bersuka cita dan bergairah di dalam kehidupan iman kami. Meskipun situasi di luar kami sedang tidak menentu. Karena kami percaya Tuhan kami yang sudah bangkit itu adalah Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kuatan tangan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami percaya di dalam kekuasaan-Mu, kondisi seperti ini akan segera pulih dan berlalu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena Ia telah bangkit, kita dimenangkan. Oleh darah Yesus, kita mendapatkan pengharapan. Dan kini, hidupku bebas. Oleh darah Yesus, ku bebas. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita janjikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman disampaikan kepada kita sekalian bahwa saudara-saudara tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan seperti biasa, dan hari ini saudara bisa memberikan persembahan bersama dengan keluarga disampaikan atau ditransfer kepada rekening gereja yang tertera di bawah ini. Juga kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita, sebab gereja kita tetap masih dalam pembangunan atau renovasi gedung saat ini dan ingin membangunan lift gereja, silakan transfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 yang akan datang, ya, kepada Yeni, kepada Sylvia atau Yap Chenhua, atau kepada Heri Gunawan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sedang berhadapan dengan wabah virus corona. Saran kami, jemaat tetap tinggal di rumah, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan, supaya bila ada virus corona di tangan kita dan tersentuh benda-benda yang ada virus corona, virus itu mati melalui cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yakinlah Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga, ia telah mengalahkan maut, kuasa iblis dan kuasa dosa. Tetap setia percaya kepada Dia. Dalam Dia ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.